Kasus tewasnya satu keluarga akibat bunuh diri sepertinya bukan cerita baru. Beberapa kasus serupa juga pernah terjadi di beberapa wilayah di negeri ini. Meski kasus serupa, namun cara yang dilakukan pelaku berbeda-beda. Ada yang meminum racun, menyayat tangan, mengurung diri di dalam kamar, hingga terjun bebas dari ketinggian. Berikut beberapa kasus bunuh diri satu keluarga yang pernah terjadi. Sekitar 90% orang yang pada akhirnya melakukan bunuh diri memang adalah orang-orang yang punya gangguan afektif. Sebutlah ada gangguan suasana hati, gangguan perasaan. Yang sekarang meningkat adalah bunuh diri untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang paling banyak adalah ekonomi. Bunuh diri. Jalan pintas ini kerap dilakukan oleh orang-orang putus asa yang ingin lari dari kenyataan hidup. Beberapa faktor menjadi pemicu terjadinya kasus bunuh diri, mulai dari percintaan, depresi karena penyakit, hingga persoalan ekonomi. Ironisnya, terkadang seseorang yang sudah merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara pintas, menyeret orang lain untuk ikut bersamanya. Dalam kurun waktu yang tak begitu lama, sejumlah kasus bunuh diri yang korbannya lebih dari satu orang ini kerap menjadi pemberitaan media massa. Sebut saja kasus yang baru-baru ini terjadi di wilayah Jakarta Utara. Empat tubuh manusia mendadak terhempas di aspal depan lobi apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka tewas seketika. Saat itu terlihat masing-masing tubuh korban saling terikat. Kedua tangan seorang wanita dewasa terikat bersama kedua tangan seorang anak lelaki. Sedangkan kedua tangan lelaki dewasa terikat bersama kedua tangan seorang anak wanita. Dari keempat-empatnya mengalami luka kepala sehingga kepalanya pecah di bagian belakang. Kemudian patah-patah di sekujur tubuh dan kedua tangan dan kaki juga patah-patah. Kemudian pada saat terjatuh, kondisi di bawah itu masih dalam kondisi EA terikat dalam tali yang sama dengan JL, namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas. Kemudian AEL terikat tali yang sama dengan JWA. Pada saat di bawah ikatan tali tersebut masih mengikat pada kedua tangan mereka. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkap kalau 4 orang yang jatuh dari lantai 22 Tower Topaz ini merupakan satu keluarga. Mereka terdiri dari pasangan suami istri bernama Edi Anwar dan Ang Ivelia Luciana, serta 2 anaknya, masing-masing John William Anwar dan Jennifer Lauren. Rupanya satu keluarga tersebut sengaja melompat dari lantai 22 apartemen. Sebelum ditemukan tewas terkapar, pergerakan satu keluarga ini sempat terekam kamera pengintai atau CCTV di apartemen. Keempatnya datang ke apartemen Teluk Intan dengan menggunakan mobil pada Senin sore. Kemudian mereka langsung menuju lantai 22 atau rooftop apartemen.
Di dalam lift, Edi sempat mencium anak istrinya dan mengumpulkan telepon genggam masing-masing korban. Sampai akhirnya pada pukul 16.13 waktu Indonesia bagian Barat, keempatnya diketahui jatuh dari lantai 22 apartemen. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum bisa memastikan apa motif dari kasus bunuh diri satu keluarga ini. Kita melakukan olah TKP ulang, jadi membaca lebih detail lagi tentang dikaitkan dengan peristiwa yang sudah terjadi. Apa saja Pak? Ada fakta barukah yang ditemukan? Belum, karena kita kemudian membutuhkan pemeriksaan saintifik. Kita butuh pemeriksaan DNA, kita butuh pemeriksaan autopsi psikologi, yang kemudian itu secara komprehensif baru nanti bisa kita simpulkan. Memang dalam riset yang sangat terbatas mengenai kasus-kasus keluarga yang katakanlah mengakhiri hidup bersama-sama, ini umumnya yang ditemukan ada isu finansial di dalamnya. Faktor ekonomi kerap menjadi alasan mengapa seseorang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri. Mereka menganggap bunuh diri adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sekitar 90% orang yang pada akhirnya melakukan bunuh diri memang adalah orang-orang yang punya gangguan afektif. Sebutlah ada gangguan suasana hati, gangguan perasaan. Yang sekarang meningkat adalah bunuh diri untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang paling banyak adalah ekonomi. Polisi terus bekerja keras untuk mengungkap motif kasus bunuh diri satu keluarga di apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada keterlibatan orang lain dari kasus ini. Mengingat saat melompat dari rooftop apartemen, masing-masing korban dalam keadaan terikat tali. 12 orang saksi pun sudah dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk penjaga kelenteng yang sempat melihat keempat korban melompat. Siapa sih yang menentukan? Ini pertanyaan penyelidikan ya, biar rekan juga paham. Ini pertanyaan penyelidikan. Siapa sih yang menentukan si ibu berpasangan dengan anak laki-laki, kemudian si bapak berpasangan dengan anak perempuan? Pasti kan ada aktor, ya kan? Tapi apakah aktor ini ada orang lain atau dari empat itu? Dari empat orang yang mengalami yang meninggal itu? Diketahui pula, sang istri Ang Ivelia Luciana sempat melakukan sembahyang di kelenteng ini. Ada banyak beredar informasi kalau sang suami Edi Anwar nekat mengajak anak istrinya bunuh diri karena putus asa setelah terlilit pinjaman online. Sebelumnya Edi menjalani bisnis kapal ikan. Usahanya itu kemudian bangkrut saat Indonesia diserang pandemi COVID-19. Dan anak-anak Edi juga ternyata sudah 1 tahun ini tidak lagi bersekolah. Faktor ekonomi memang kerap menjadi pemicu mengapa seseorang nekat melakukan bunuh diri.
Jadi kalau kita lihat dari tipologinya, maka ada pembunuhan yang bersifat altruistik. Orang mau bunuh diri, orang mau dengan sukarela untuk satu tujuan tertentu. Paling gampang adalah orang-orang yang mendaftar menjadi tentara. Itu katanya orang yang mau bunuh diri untuk altruistik ya, untuk sesuatu tujuan yang lain, misalnya untuk membela negara. Yang kedua adalah yang bersifat neurotik, segala hal yang terkait dengan adanya gangguan-gangguan lah gitu. Tapi yang sekarang meningkat adalah suicide for purpose. Bunuh diri itu tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Yang paling banyak adalah ekonomi. Orang menghindar dari tekanan ekonomi dan berharap bahwa dengan itu lalu kemudian dia bisa go free ya akibat dari itu. Nah, bentuknya macam-macam. Bisa terjun dari jembatan, bisa gantung diri, maka minum obat, suntik dan seterusnya. Jadi saya kira pada konteks ini Indonesia atau Jakarta berada pada kelompok besar ya, masyarakat yang memang sedang melihat bunuh diri sebagai solusi. Dan itu yang kita sebut sebagai eskapisme ya. Mencari tempat untuk lari ya. Kasus tewasnya satu keluarga akibat tindakan bunuh diri ini juga pernah terjadi di Malang, Jawa Timur, di mana satu keluarga yang juga terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anaknya ditemukan tewas bunuh diri di dalam rumahnya di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sang suami bernama Wahab, sedangkan istrinya bernama Sulika. Sementara satu anaknya yang juga ikut tewas berinisial AK. Wahab ditemukan dengan luka sayatan di tangan kanan, sedangkan sang istri dan satu anaknya ditemukan tewas di dalam kamar dalam kondisi mulut berbusa. Aparat kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara memastikan kalau ketiganya merupakan korban bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bekas bungkus pembasmi serangga serta tulisan di kaca lemari rias yang berpesan kepada satu anak Wahab lainnya yang masih hidup. Untuk pemeriksaan saksi-saksi di sini sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Lagi-lagi, himpitan ekonomi menjadi pemicu kasus bunuh diri satu keluarga ini. Gangguan perasaan itu yang misalnya berbentuk depresi, dan salah satu penanda depresi adalah bagaimana orang kemudian mencoba menjaga jarak sejauh mungkin dari lingkungan sosial. Mengurung diri dan mengambil sikap untuk tidak berinteraksi dengan orang lain bukanlah sikap yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sikap ini justru malah menimbulkan masalah baru yang berujung pada tindakan bunuh diri. Sekitar 90% orang yang pada akhirnya melakukan bunuh diri memang adalah orang-orang yang punya gangguan afektif. Sebutlah ada gangguan suasana hati, gangguan perasaan. Yang sekarang meningkat adalah bunuh diri untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang paling banyak adalah ekonomi. Ditemukannya mayat ibu dan anak di Cinere, Depok, menambah daftar kasus tewasnya satu keluarga akibat bunuh diri. Keduanya ditemukan di dalam kamar mandi di rumahnya. Saat ditemukan, jasad ibu dan anak ini sudah mulai mengering. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik, Grace dan David tewas akibat kekurangan oksigen. Bagaimana tidak, keduanya berdiam diri di kamar mandi yang hanya memiliki luas 1,8
kali 1 meter. Kamar mandi ini ditutup rapat dan di dalamnya Grace dan juga David membakar dupa. Penemuan jasad ibu dan anak yang sudah menjadi tengkorak ini terbongkar setelah sejumlah tetangga sudah sejak 1 bulan lebih tidak pernah melihat Grace dan David. Tempat tinggal Grace akhirnya dibuka paksa. Sampai akhirnya Grace ditemukan tewas di dalam kamar mandi bersama anaknya David. Grace dan David nekat bunuh diri karena diduga depresi. Dan aparat kepolisian pun akhirnya menghentikan penyidikan kasus ini. Sejak kasus di Cengkareng sekian bulan silam, saya katakan bahwa tanda petik memang akan sangat membantu apabila orang-orang yang pada akhirnya tidak punya jalan lain, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka meninggalkan catatan. Walaupun jangan diartikan bahwa saya sedang mengendorse bunuh diri. Bagi saya bunuh diri tidak memiliki pembenaran sama sekali. Yang saya katakan adalah kalau memang tulisan yang berbunyi to you, whoever itu benar-benar dibikin oleh pihak dari keluarga ini yang meninggal dunia itu, maka barangkali itu merupakan sebuah pesan yang saya tafsirkan tidak pesan tertuju spesifik kepada pihak tertentu. Karena penggunaan katanya adalah whoever. Saya bayangkan kalau surat atau pesan itu atau kalimat itu ditujukan untuk oleh anggota keluarga atau ke teman atau bahkan ke tetangga, maka kita bisa gambarkan atau bayangkan adanya sebuah pertalian sosial sedemikian rupa antara pihak keluarga yang meninggal dengan lingkungan sosialnya. Tapi kalau ternyata pilihan kata yang dia pakai adalah whoever, tidak spesifik kepada pihak tertentu, maka justru itu memberikan gambaran boleh jadi memang keluarga ini sudah sedemikian rupa selama sekian waktu tertentu mencoba untuk mengisolasi diri mereka sendiri dari interaksi sosial termasuk dengan keluarga mereka. Sekitar 90% orang yang pada akhirnya melakukan bunuh diri memang adalah orang-orang yang punya gangguan afektif. Sebutlah ada gangguan suasana hati, gangguan perasaan. Nah, gangguan perasaan itu yang misalnya berbentuk depresi, dan salah satu penanda depresi adalah bagaimana orang kemudian mencoba menjaga jarak sejauh mungkin dari lingkungan sosialnya. Apakah kondisi itu pula yang dialami oleh keluarga ini sebelum mereka memutuskan untuk misalnya mengakhiri hidup mereka? Ya menjadi masuk akal bahwa kalau kemudian tetangga sekitar menganggap jarang bersosialisasi, tidak pernah keluar selama 1 bulan dan seterusnya dan seterusnya. Kasus di Cinere tadi mengingatkan kita pada kasus tewasnya 1 keluarga di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, di mana 4 orang yang merupakan 1 keluarga ditemukan tewas membusuk di dalam rumah. Keempatnya masing-masing Rudianto Gunawan dan istrinya Reni Margareta serta anaknya Dian. Selain itu, 1 korban lain adalah Budianto, adik dari Rudianto. Kematian keluarga Rudianto akhirnya terungkap. Hal ini berkaitan dengan finansial. Rudianto yang dulu hidup berkecukupan, sekarang sudah tak punya apa-apa. Uang tabungannya sedikit demi sedikit habis tergerus untuk biaya pengobatan keluarganya. Sang istri menderita penyakit kanker paru-paru, sedangkan sang anak menderita penyakit radang paru yang sudah kronis. Karena sudah tak punya uang, keluarga Rudianto akhirnya lebih mengasingkan diri dan hampir tidak pernah berinteraksi dengan warga sekitar. Sama seperti kasus kematian ibu dan anak di Cinere, Depok, penyidikan kasus kematian 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini juga akhirnya dihentikan. Pemirsa, demikian sederet cerita orang-orang yang nekat tanpa pikir panjang melibatkan keluarga mereka untuk melakukan bunuh diri. Saya Johanna Gabriela, sampai jumpa pekan depan.